Oke, kita mulai ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat belajar UTBK-nya? Semangat dong. Semangat Alhamdulillah dong. semangat ya. Semangat Harus Kak, semangat dong. semangat Kak. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi sebelumnya mungkin ada yang belum kenal ya. Perkenalkan nama Muhammad Manakib. Teman-teman bisa panggil dengan nama Kak Akib ya. Panggil aja Kak Akib. Kak Akib biasanya mengajar yang hubungannya dengan matematika ya. Matematika. Kalau nggak PK, PM. Nah, untuk hari ini kita akan belajar PU atau penalaran umum. Sudah siap belajar? Siap ya? Siap. Siap, Siap Kak. Kak. Siap Kak. Siap, Kak. Siap Kak, siap. Siap Kak. Alhamdulillah kalau udah siap. Nah, kita mulai. Nah, jadi ini sebenarnya Kak Akib sudah membuat list ya, list materi yang akan kita pelajari itu apa saja. Kisi-kisi gitu ya, istilahnya kisi-kisi lah. Kisi-kisi yang akan keluar di UTBK itu apa saja. Nah, kalau di eh, penalaran umum ya. Nah, penalaran umum itu terdiri dari 3 buah gitu ya teman-teman. Ada 3 buah sub. Yang pertama penalaran deduktif ya, penalaran deduktif. Lalu ada penalaran induktif ya, deduktif, induktif, sama nanti yang terakhir penalaran kuantitatif. Nanti di UTBK kalian akan ketemu ini soalnya masing-masing 10 ya. Jadi penalaran deduktif nanti 10 nomor ya. Yang induktifnya 10 nomor sama kuantitatifnya 10 nomor. Oke, mungkin ada yang tanya, lah kok di PU ada penalaran kuantitatif gitu ya? Kan ada tuh sendiri penalaran kuantitatif itu ada sendiri ya di PK ya. Nah, bedanya PK sama penalaran kuantitatif di PU itu, kalau di PU dia lebih sederhana ya teman-teman. Dia lebih sederhana, hitung-hitungannya nggak terlalu banyak, tidak terlalu besar gitu ya. Nah, berbeda dengan PK, kalau PK nanti dia apa penalarannya atau biasanya soal ceritanya lebih panjang gitu ya dan hitung-hitungannya lebih besar gitu. Sebelumnya ada yang pernah ikut tryout UTBK? Pernah, Kak, pernah. Pernah. Soal Kak 3 kali. 3 Pernah, kali. Kak. Luar biasa nih. Soal PU-nya kayak apa, teman-teman? Ada yang mau cerita soal PU itu kayak apa sih tipenya? Susah banget. Susah banget. Saya mau cerita kan pertama Susah Kak, tuh di luar otak. Di luar otak soal cerita gitu ya. pertama aku kan Oke. ngerjain TO tapi susah PU-nya. Itu hitung-hitungan yang 1/berapa itulah. Oh, hitung-hitung gitu ya. Oke. Pecahan. Nah, jadi kita gini, jadi sistemnya ya kalau belajar di kita itu soal-soal itu kita banyak mengambil soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman tadi kan sudah ini ya, sudah mendapatkan soalnya ya, soal yang di-share tadi ya. Jadi kalau di kita supaya kita itu lebih familiar ya, lebih familiar dengan soal-soal UTBK, ya kita lihat aja soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jangan percaya tuh kalau ada kalau ada yang bilang ini soal persis dengan UTBK. Ya, kenapa nggak kita lihat langsung aja soal UTBK-nya gitu ya, UTBK sebelumnya. Nah, nanti kalau kalian sudah familiar tuh dengan soal UTBK sebelumnya, oh nanti bakal yang keluar di UTBK setelahnya itu apa sih gitu ya. Itu. Nah, di sini yang akan kita pelajari ya, yang pertama itu ada penalaran deduktif tadi untuk pernyataan berkuantor ya. Sudah dapat ya filenya ini di-share di grup ya? Ada yang sudah mengerjakan? Sudah Kak, sudah. Sudah Sih Kak. mantap nih. Sudah pada mengerjakan ya, berarti nanti kita bisa membahasnya cepat nih.
Nah, jadi yang akan kita bahas itu pernyataan deduktif, pernyataan berkuantor. Pernyataan deduktif kuantor itu seperti apa? Kenapa harus kita pelajari ini? Karena teman-teman di UTBK, ini mulai UTBK 2019 ya. Nah, mulai UTBK 2019 nih, UTBK 2019 itu sudah muncul nih soal tentang pernyataan berkuantor tadi. Nah, 2023 ya, itu 23 baru 23 tahun kemarin ya. Ya, tahun 2024 juga keluar nih tentang berkuantor. Soal berkuantor itu ya yang ini ya, kalau kalian teman-teman sering lihat soal yang ada semua gitu ya. Sama ada beberapa ya, ada semua, ada beberapa, terus nanti kita suruh mencari simpulannya atau kesimpulannya. Itulah soal deduktif berkuantor gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai sebentar, aku buka whiteboardnya dulu. Ini netnya aku ini aja matiin ya, ada beberapa. Sebentar. Nah, supaya nggak terlalu penuh. Oke, sambil nunggu ini, Kak Akif pengen kenalan dulu dong. Kita lumayan nih, ada 100 nih, ada 100 yang sudah hadir, luar biasa. Coba kenalkan nama kalian. Nah, nama, lalu asalnya ya, nama, asalnya, sama target PTN-nya. Misal nih, Akif gitu ya. Kak Akif asalnya dari Jakarta. Akif, Jakarta, target PTN-nya. Misalkan nih ada yang mungkin pengen masuk apa ya, kedokteran biasanya ya. Kedokteran UI gitu ya. Oke, coba sambil perkenalan ya supaya temannya tahu dan didoakan juga ya. Nanti banyak yang membaca, semoga didoakan target PTN-nya bisa tercapai. Oke, ada Dila dari Bandung di Unpad. Oke. Rahel Medan FK Unila. PTM yang waktu itu dari Pak RW. Kaironisa, ada yang pengen IPB, Unpad, UPI. Oh, ada dari Gresik. Oke. Jakarta, ITB. Oke. Oh, ada Dana nih dari MIPA UGM. Nah, sama ya, Kak Akib juga dari MIPA UGM. MIPA-nya matematika ya, tapi ada pengen masuk MIPA UGM. Terus ada yang pengen FK, amin, FK UGM nih. Oh, dari Kepri. Ada dari Tangerang, akuntan UNC. Oke. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, Agrotek. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Ya, oh banyak nih yang ngambil FK ya ternyata ya. Oke. Oke gitu teman-teman. Ya semoga yang sudah dituliskan ya kita aminkan semua. Semoga target PTN kalian bisa tercapai. Tetap semangat ya. Harus ambis ya. Harus ambis untuk mencapai target PTN-nya. Oke, kita mulai. Terkait pernyataan berkuantor ya. Sebentar. Kak Akif siapkan mouse pen-nya dulu. Kita mulai. Sebentar. Bentar ya, mouse pen-nya belum connect. Boleh sambil dibaca-baca dulu soalnya ya dari nomor 1 ya. Oke, boleh kalian coba dulu ya. Sebentar, kaki bukain hidup ininya. Soalnya ya. Oh ya, sorry yang nomor 1 di skip aja ya. Karena itu ternyata beda antara soal dan pilihannya ya.
soalnya ngomong apa, pilihannya ngomong apa ya. Jadi dikerjakan coba dari nomor 2 ya. Oke, silakan dicoba dulu. Nanti kita bahas ya. Nah, udah bisa nih. Oke, jadi soal tentang pernyataan berkuantor tadi, ciri-cirinya ada semua, ada beberapa ya. Nah, ya, pindah dulu. Bab 1 penalaran umum terkait penalaran deduktif pernyataan berkuantor. Oke. Pernyataan berkuantor. Apa sih berkuantor itu? Teman-teman ada yang tahu? Kok ada kata-kata berkuantor? Nah, berkuantor. Apa sih kata-kata berkuantor? Nah, berkuantor itu adalah nanti kata ya atau yang menunjukkan jumlah. Nah, sekali lagi menunjukkan jumlah ya. Menunjukkan jumlah. Nah, menunjukkan jumlah ini ada 2 ya. Nanti ada kuantor universal sama kuantor eksistensial atau kita sebut sebagai kuantor khusus ya. Jadi ada 2 jenis kuantor itu. Yang pertama ada kuantor universal. Kuantor universal. Ya, universal atau umum ya. Atau umum. Nah, ciri-ciri kuantor universal itu diawali dengan kata apa? Ada yang tahu? Kalau universal atau umum itu kata? Setiap atau semua. Iya, betul. Bisa setiap, bisa semua gitu ya. Semua, bisa juga seluruh. Wah, jadi kalau semuanya itu namanya universal. Nah, kalau di simbol matematikanya ya, simbol matematikanya dia kayak A terbalik ya. Nah, ini simbolnya. Simbolnya kalau di matematik dia seperti A terbalik. Nah, ini bacanya untuk setiap ya. Itu yang pertama yang universal ya atau umum. Yang kedua itu ada kuantor eksistensial. Nah, kuantor eksistensial. Gitu ya. Atau kuantor khusus. Ya, khusus. Kalau khusus berarti kata-katanya apa? Ada beberapa terdapat. Oke. Benar ya? Ada sebagian ya. Dan beberapa. Ya, ada ya. Atau boleh juga beberapa. Ya. Nah, itu contohnya. Simbolnya ada yang tahu? Kebalikan Kebalikan dari yang jika yang simbol. ya, kebalikan dari E ya. Nah, Iya, ini Pak. simbol untuk Kebalikan dari terdapat. E. Oke. Nah, itu. Nah, terus gimana ya? Ya misalkan contohnya ya, untuk setiap manusia bernafas. Nah, itu namanya kuantor universal. Kalau yang khusus gitu ya. Misalkan ya, ada siswa dari Awesome Private yang diterima di UI. Itu sebagian gitu ya. Nah, terus ini nanti gitu ya. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya nanti untuk penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan, sebentar kita lihat dulu sedikit. Nah, di sini ya. Kalau kalian lihat ya. Nah, ini udah ada rumus-rumusnya nih. Kalau dia itu semua A, B, terus sebagian A, C, nanti ada 3 kemungkinan kesimpulan. Sebagian A, C dan B,
A, B dan bukan C, A yang C adalah B gitu ya. Terus udah ada contohnya juga. Ya, udah ada contohnya nih di atas. Oke. Terus nanti ada rumus yang kedua ya. Jadi apa? Premisnya gitu ya. Premisnya premisnya ada 2 gitu ya. Tapi nanti kesimpulannya macam-macam ya, ada beberapa ya. Ada rumus 1, rumus 2, rumus 3 sampai yang terakhir nanti ada rumus ke-6. Kak, bingung, Kak, bingung. Nah, aku baru mau komentar. Pasti pada bingung ya. Pasti pada bingung membaca rumus-rumus ini ya. Dan aplikasinya. Dan kalau misalkan ini harus dihafalkan juga kan ya? Iya, Kak. Harus dihafalin juga. Iya. Mumet ya. Pusing ya ininya, ngapalin segitu banyak. Nah, maka dari itu kita kasih tips gitu ya. Kita kasih tips untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Biasanya gitu ya. Biasanya kalian mengerjakan seperti ini diapakan? Dirasa-rasain, iya enggak sih? Iya, Kak. Pakai perasaan kan ya biasanya ya. Kayaknya sih ini gitu. Misalkan nih nomor 2 nih. Semua pemain bola bisa berlari kencang. Beberapa siswa kelas 10 adalah pemain bola. Kesimpulan yang benar. Nah, terus dirasa-rasain nih. Oh, kayaknya 1 itu rasanya benar deh. B rasanya benar. Nah, rasanya semuanya benar gitu ya. Nah, maka kadang-kadang kalau cuma hanya pakai perasaan gitu ya. Perasaan itu kan kadang-kadang berbohong ya. Iya, Tidak, Kak. tidak, tidak sesuai kenyataannya ya. Maka kalau kalian hanya pakai perasaan, ya nanti kemungkinan besar jawabannya salah ya. Nah, di sini aku kasih tips gitu ya. Jadi tipsnya itu pertama coba divisualisasikan, coba kamu gambarkan dalam diagram Venn gitu ya, dalam bentuk himpunan. Himpunan. Nah, biasanya itu cukup menolong gitu ya. Oke, di sini aku kasih rumusnya ya. Jadi tips untuk tes logika. Oke, tipsnya apa? Yang pertama tadi kalau ada kata semua ya berarti yang universal ya. Nah, Yes. jadi yang universal kalau ada semua atau ada kata setiap ya, setiap atau seluruh ya, seluruh, maka hal yang dimaksud masuk ke dalam himpunan ya. Jadi yang dimaksud tadi masuk ke dalam himpunan ya. Semuanya masuk atau sebenarnya himpunan bagian nih lebih tepatnya. Nanti semua gitu ya, semua masuk gitu ya, atau sebagai himpunan bagian ya. Contohnya gitu ya, contoh nih aku kasih contoh. Misal nih, semua mesin berada di semua mesin memiliki katup ya, misalkan ya. Semua mesin memiliki katup. Nah, ya, memiliki katup. Nah, ya udah untuk memahami ini coba divisualisasikan aja. Nah, yang ada yang di dalamnya gitu ya, ada yang di luarnya. Kira-kira nih yang di dalam yang mana teman-teman? Yang di dalam itu yang mesin atau yang katup? Katup. Katup, Kak. Yang di dalam Katup, Kak. sini semua mesin Katup. memiliki katup. Berarti yang di dalam sini yang mesin atau yang katup? Yang Mesin. katup, Kak. Yang katup, Kak. Mesin atau katup? Mesin. Yang katup. Katup Yang nggak sih, Kak? mesin. Ya mesin dong teman-teman. Jadi semua mesin, ya kan ini berarti semua yang di dalam mesin itu memiliki katup gitu kan? Iya, Kak. Semua mesin itu memiliki katup. Ya enggak? Semua yang dalam mesin dia memiliki katup itu. Itu untuk yang universal ya. Nah, yang kedua untuk yang eksistensial nanti memvisualisasikannya gitu ya. Sebentar pakai ini. Untuk memvisualisasikannya itu ya tadi ada kata sebagian gitu ya.
sebagian, ya, atau beberapa, ya, atau ada, bisa juga terdapat gitu ya, terdapat. Nah, kalau kayak gini nanti kita bikin menjadi dua buah yang saling beririsan. Nah, jadi dia cuma beririsan. Contoh nih, kalau ada ketentuan apa misalkan ini, eh sebagian mahasiswa memiliki skor 450, di atas 450 misalkan gitu ya. Jadi sebagian siswa gitu ya, skor UTBK-nya misalkan di atas gitu ya, di atas 700, ya keren banget nih dia dapat 700 nih. Sebagian siswa UTBK punya nilai sebagian siswa gitu ya, punya nilai di atas 700. Nah, berarti kalau kayak gini irisan ya, atau biar enak ya, sebagian siswa SMA X gitu ya. SMA X gitu ya. Sebagian siswa SMA X memiliki skor UTBK di atas 700. Oke, keren banget tuh. Nah, maka dia gambarnya tentu beririsan gitu ya. Nah, ini tadi siswanya tadi, siswa. Nah, terus yang di sini, yang di atas, Yang di atas 700. ya lebih dari 700 tadi skornya. Nah, jadi dia cuma beririsan gitu ya. Irisannya di sini nih, sebagiannya tadi, ya. Sebagian siswa itu, siswa di SMA X dapat lebih dari 700. Berarti yang bisa kita simpulkan apa? Ada dong Ada yang siswa enggak. di SMA X itu yang kurang dari 700 gitu kan. Terus ada dong yang dapat 700 tetapi bukan anak SMA X. Ya enggak? Iya, Kak. Nah, itu Iya, kamu Kak. bisa jadi patokannya. Oke, satu lagi nih yang tips and trick yang sering banget kita pakai. Kalau ada pilihan semua gitu ya, semua, terus yang kedua itu sebagian, pasti kesimpulannya apa? Sebagian. Betul, kesimpulannya pasti sebagian. Kalau ada semua sama sebagian, ada sebagian itu pasti kesimpulannya sebagian. Ya, Ya. itu nanti bisa dicek dah. Pasti seperti itu. Ini kesimpulannya sebagian. Oke, kalau gitu kita coba dari tips gitu ya, dari definisi ini gitu ya. Coba kita kerjakan soal-soal kita dari nomor 2. Ya, dari nomor 2. Sebentar, aku pindah ke situ supaya gampang coret-coretnya. Nomor 2. Ada yang mau menjawab nomor 2 jawabannya apa? C, Kak. C, Kak. C enggak sih, Kak? C, Kak. CK ya. C, Kak. Oke, kita coba ya. Nah, di sini ada semua pemain sepak bola bisa berlari kencang. Beberapa anak kelas X adalah pemain bola. Jadi sebenarnya ini mah kamu bisa nyimpulkan nanti pasti beberapa gitu ya. Nah, berarti jawabannya itu kalau nggak A gitu ya. Kalau nggak A, C ya, D gitu ya. Iya, Kak. Nah, lumayan tuh kalau sudah mengeliminasi 2 jawaban, ada 3 jawaban lagi yang harus kita pilih gitu ya. Nah, terus supaya lebih apa ya? Mungkin kalau dari kata-kata gitu kadang-kadang kita apa ya, nggak terlalu paham gitu ya. Coba kita visualisasikan gitu ya. Tadi katanya semua pemain sepak bola bisa berlari kencang. Berarti kalau kita bikin 2 lingkaran gini, kalau semua tadi kan harus gini ya. 2 lingkaran sini, yang di dalam yang apa teman-teman? Pemain bola. Bola, Oh, Kak. pemain bola. Pemain Iya, bola. semua pemain bola ya. Pemain Semua bola. pemain bola tadi, Bola. yang luarnya yang Berlari berkencang kencang. gitu Lari kan ya. kencang. Iya. Oke. Terus tadi ada yang kedua, beberapa anak kelas X adalah pemain sepak Bola. bola. Nah, berarti kita ada tadi ya, anak kelas 10 tadi. Anak kelas 10-nya berarti bisa kita bikin gini ya. Nah, ini kan
anak siswa kelas 10 ya. Nah, ini yang kelas 10. Dulu. Nah, oke. Coba sekarang kita cek gitu ya jawabannya. Yang pertama, semua anak kelas 10 bisa berlari kencang. Benar nggak? Enggak. Enggak, Salah. karena kenapa? Karena ada yang di sini Ada ya kan? yang nggak bisa, Kak. Yang di sini kan berarti nggak berlari kencang, ya nggak? Ya, Iya. Kak. Ya kan? Iya, Nah, iya. selanjutnya yang beberapa ya tadi kita kan pilih oke, yang dari A dulu deh. Beberapa pemain bola tidak bisa berlari kencang. Ada yang nggak bisa berlari kencang pemain bola? Enggak ya. Enggak ada. Pemain bola tadi kan Enggak. ini ya. Semua pemain Semuanya bola harus itu berlari berlari kencang. Harus. Salah. Oke, terus yang C. tadi jawabannya apa kamu? C. C ya. Oh, berarti yang ini dulu, yang D dulu. Mm. Beberapa siswa kelas 10 tidak bisa berlari kencang. Salah. Salah? Semuanya. Iya, oke. Terus yang C, kalau yang C beberapa anak kelas 10. Nah, jadi beberapa anak kelas 10 bisa berlari Berlari kencang. Ya kencang. benar ya, karena dia tadi apa di sini ya kalau kita gambarkan ya. Ah, di sini ya. Nah, ini sebenarnya jawaban untuk yang C gitu ya. Nah, di sini itu untuk tadi apa tadi dia bilangnya? Beberapa ya. Iya. Nah, oke. Kok ini sih yang atasnya, sorry. Nah, ini ya beberapa anak kelas 10 bisa berlari kencang. Ya. Jadi di sini itu dia kelas 10 gitu ya. Dan atau beririsan gitu ya. Beririsan dengan yang kencang juga. Kencang. Oke, benar ya? Jawabannya yang C. Ada pertanyaan teman-teman? Enggak. Aman ya? Nggak ada, Kak. Oke, mantap. Kita ini UTBK, ini sebelum UTBK ya teman-teman. 2025 itu namanya masih SBMPTN. Dulu ujiannya pas masih pakai kertas gitu, dibulat-bulatkan pakai pensil 2B ya. Di 2015 baru di 2019 tuh ada UTBK ya. Jadi pakai komputer yang jawabannya nanti diklik di komputernya ya. Wah. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebentar. Boleh sambil dipikirkan jawabannya nomor 3. Jawaban 3 tuh kalau nggak salah. Oke, mantap. Ada yang Kalau jawab. nggak salah. Kak. Iya. Oleh di situ ada sebagian katanya. Benar. Siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Oke, thank you. Jawabannya sebentar. Harus aku minta. Kalau di sini nggak enak coret-coretnya. Oke, jelas ya. Ini mah itu ya itu tadi itu sebagai bentuk umumnya bisa kita gunakan ya. Semua sebagian ya udah jawabannya pasti sebagian ya. Jawaban yang semua bisa kita coret nih. Coret, coret gitu ya. Nah, tinggal jawaban kita kalau nggak B, D, dan E. Oke, boleh dengan memvisualisasikan gitu ya supaya nggak bingung. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Jadi di sini dia lulus ujian gitu ya. Terus pasti pandai. Berarti pandainya yang di dalam atau yang luar? Di luar, Kak. Luar. Di luar, Kak. Ya, semua siswa yang lulus pasti pandai. Nah, pandai di sini lulus. Lulus. Semua nggak kebalik. Semua siswa yang lulus. Ini siapa nih? Bocor. Oke. Udah benar ya? Semua yang lulus ya, semua yang lulus itu pasti pandai. Jadi semua yang lulus pasti pandai. Oke. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Berarti di luarnya, Kak. Jadi dia bukan luarnya. pandai ya. Ya, Kak. Dia Ya, nggak berarti boleh. dia di luar ya. Nah, dia di luar tuh. Oke, berarti kesimpulannya apa? Sebagian siswa Sebagian kelas siswa Si kelas 12 tidak lulus ujian. Iya. yang siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Sebentar, Yang ini TK. tadi sebagian ya. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. ujian. Jawabannya yang E ya. Oleh pandainya di akhirnya sama. Iya, sebagian siswa kelas 12
tidak lulus ujian. Karena tadi di sini disebutkan bahwa sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Berarti ada nggak yang nggak pandai tapi dia lulus? Nggak ada. Ada. Ada sih, Kak. Ada, Kak. Ada. Hoki ya. Iya. Hitungan. Dia hoki gitu ya. Oke. Ya. Sebentar, berarti ini harusnya gambarnya beririsan ya, sorry. Karena di sini tadi dia bilangnya sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Oh, berarti ya benar ya di luarnya ya. Di luarnya Kak, tapi Benar, di kan luarnya nggak beririsan sama sekali ya. ya Kak. Karena ini karena enggak dong, kan sebagian ya. Kalau sebagian ya berarti Ada dia harusnya tetap beririsan mana? dong. Gini Tapi kan. nggak lulus sih. Nah, ini yang kelas 12 nih. Kelas 12. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Nah, Kak. boleh ya kalau tanya langsung raise hand, langsung bertanya aja. Kalau di kolom chat takutnya nggak kebaca karena banyak banget nih yang ngechat. Kak, mau nanya, Monggo silakan. kan katanya sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Mm-mm. Berarti sebagiannya tuh pandai dan lulus dong, Kak? Atau kayak Mm-mm. mana, Kak? Iya, sebagian itu pandai dan lurus gitu. Benar. Tapi diagramnya yang lulusnya enggak. Oke, boleh nggak kalau kita simpulkan tadi ada yang berpendapat disimpulkan sebagian gitu ya, pandai gitu ya. Pandai dan dia juga lulus gitu ya. Boleh nggak kita simpulkan kayak gini? Boleh Kak. Boleh. Boleh Kak. Tapi kan di pilihannya nggak ada ya. Nggak ada Kak. Nah, terus kalau kita simpulkan sebagian itu ya, sebagian itu tidak lulus, boleh nggak? Boleh Kak. Benar juga gitu ya. Jadi memang benar teman-teman tadi kayak di teorinya tadi gitu ya. Di teorinya tadi itu bisa jadi gitu ya. Bisa jadi dia itu ada beberapa kesimpulan gitu ya. Ada beberapa kesimpulan. Tapi kalau di pilihan ganda ya pasti kesimpulannya cuma ada satu gitu. Nggak mungkin banyak. Kalau banyak nanti jawabannya banyak juga dong gitu. Bisa dipahami nih? Siapa tadi sih yang tanya? Bisa, Kak. Bisa. Makasih ya, Kak. Oke, thank you. Sama-sama. Kak, boleh, boleh boleh. tolong kembali ke slide yang sebelumnya Oh, buat boleh. review. Boleh. Nah, Udah, terima kasih, Kak. ya, sama-sama. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 3. Sekarang nomor 4. Nah, ini beranjak ke UTBK 2016. Atau dulu namanya masih SBMPTN. Kalau sekarang namanya apa? UTBK. SNBT ya. Iya. Senbet. Cuma ganti-ganti nama aja. SNBT kalau yang pakai rapot SNBP. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Nih. Nah, ada semua ya di sini. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Kak jawabannya. Nah, berarti langsung coret ya. Ya Kak. Langsung coret yang semua ya. Nah, maka jawabannya yang A. beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Oke, jadi kalau kita mau visualisasikan ya supaya lebih jelas, tadi semua pelajar memakai sepatu hitam. Jadi di dalamnya itu yang sepatu hitam Kak. bukan dong, pelajar Yang dong. pelajar. Semua pelajar itu pakai sepatu hitam gitu kan? Ada dong berarti yang bukan pelajar pakai sepatu hitam ya ada gitu kan. Pegawai bank gitu pakai sepatu hitam ya kan? Nah, terus di sini apa tadi? Sebagian atau beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Nah, berarti ada tuh yang hadir gitu ya, tetapi dia tidak memakai sepatu hitam. Nah, kalau kita iriskan, kita gambarkan gini ya, ini yang hadir. Oke, maka kesimpulannya beberapa yang hadir gitu ya, bukan pelajar. Jadi yang hadir tadi kan pakai sepatu hitam ya. Jadi kalau kita visualisasikan ya, dia di sini ya. Nah, ini
Ini yang kita gambar ini untuk jawaban yang A. Jadi beberapa yang hadir gitu ya di sekolah bukan pelajar, tapi dia tetap pakai sepatu hitam gitu kan? Oke, dia tetap hadir juga. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Bisa, bisa. Bisa Kak. Bisa. Bisa Kak. Bisa. Oke, mantap. Oke, kalau gitu kita lanjutkan nomor selanjutnya. Wah, beranjak ke UT. Kita nomor 5 ya sekarang ya. 2016 juga. Oke. Masih 2016 tapi ini mungkin paketnya yang berbeda ya. Paketnya yang berbeda. Maka dia kita kumpulkan dua berbeda. Oke. Oke, nomor 5 ada yang sudah ketemu apa teman-teman? Bentar Kak. Bentar Kak. Bentar. Lihat semua. Belum kelihatan soalnya. Sudah, kita baca dulu ya. Nih. Sebagian enak nih. Sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul, ya. Ada sebagian, ada semua sebenarnya. Ini semua sebagian ya, jadi nggak bisa kita coret nomor ini. Oke, berarti pertama yang bisa kita gambarkan ada dua lingkaran sama karena ada kata semua ya. Ya, Kak. Nah, ada kata semua berarti yang di dalam yang mana? Bergaul. Bahasa Yang asing. Bahasa Yang asing, yang ya. asing enggak? Yang pakai bahasa asing Bahasa asing. di itu luarnya pandai bergaul. bergaul gitu ya. Iya. Bergaul. Oke. Semua yang pakai bahasa asing pintar bergaul. Nah, setelah itu sebagian mahasiswa menguasai bahasa asing gitu ya. Ya Asing. udah gambarnya gini. Nah, ini tadi mahasiswa ya. Mahasiswa. Berarti kesimpulannya apa? Sebagian. Wah, tidak pandai bergaul. Sebagian Sebagian mahasiswa yang tidak Sebagian. mengerti bahasa asing pandai A, bergaul. B. Sebagian mahasiswa. Ya. Oke, ada yang jawab A. Ada yang lain? B. Bentar, A sebagian. A sama B. Antara A sama bentar. Sama Bentar. ayo. Sih, Kak. Sebagian yang Sebagian yang pandai pandai bergaul adalah mahasiswa. bergaul, sebagian pandai bergaul adalah Oh. mahasiswa. A. Iya kan? Ketiga. Sebentar deh. Bentar. B. Antara A sama anu nih. Sebagian mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing Juga. pandai bergaul. Sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Sebagian yang mahasiswa. Antara A sama D. Sebagian mahasiswa tidak pandai bergaul. Sebagian mahasiswa tidak pandai bergaul. Semuanya benar ya. Mana sih? Sebagian Bingung sih. sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Antara A sama D deh. Sebagian mahasiswa A tidak pandai sampai D. bergaul. Sebagian yang pandai. Aduh, Sebagian mahasiswa. enggak sih? Oke. Jadi gini, Apa deh? tadi sebenarnya kata kuncinya itu ada bahasa asing gitu ya. Iya. Terus pandai bergaul gitu ya. Sama apa tadi? Mahasiswa gitu ya. Iya. Oke. Ini ada mahasiswa, ada bahasa asing, ada bergaul. Jadi kesimpulan itu biasanya juga harus memuat semua elemennya ini gitu loh. Jangan cuma ada dua gitu. Ketiga-tiganya biasanya ada gitu. Yang mana? Kak. Sebagian mahasiswa tidak pandai bergaul. Sebagian mahasiswa tidak pandai Tidak bergaul. menguasai bahasa asing dan D. D. Karena Oke. D cinta. Kak. Sebenarnya jawabannya benar ya. E ya. Oh iya, karena tidak menguasai bahasa asing. Oleh kata kakak ada bahasa asing. Tidak. Walah. Iya, oleh ada bahasa asing. Itu kan menguasai bahasa asing katanya. Ya, betul. Maaf kak, tidak Sebagian teliti. mahasiswa gitu ya. Sebagian mahasiswa gitu ya. Tidak menguasai bahasa asing gitu ya. Tapi dia pandai bergaul. Dan pandai bergaul. Ada dong di sini kan? Pandai Ya nggak? bergaul. Iya, ada. Oh iya Ya, kak. di sini. Oh iya betul-betul.
Nah, jadi hati-hati nih. Oke, tadi sebagian tadi jawab apa? Anu A. Bidangnya A. Bergaul mahasiswa. Nah, jangan nih kalau bisa yang ada 3 ini kan cuma pandai bergaul sama mahasiswa ya. Ini Mas. iya. Terus kalau apa lagi yang B? Yang B. Sebagian mahasiswa tidak menguasai bahasa asing. Oh, ini ada semuanya ya. Ada mahasiswa tidak menguasai Tidak bahasa menguasai asing, bahasa asing. pandai Pandai bergaul nih. Ada, tapi kan harus dicek dulu ya. Sebagian mahasiswa yang tidak menguasai bahasa asing, tidak menguasai bahasa asing, pandai bergaul. berarti antara B dan E dong. Oh, ini Perbedaan B dan E. hampir sama ya. Ya enggak? Ya. Ini ada yang satu nggak ada yang aja kan? Oh, bingung kan Kak? Kakak saja Ya, B sama bingung. E membingungkan itu. Kakak aja bingung apalagi kami. Kalau aku sih lebih ke E ya. Nah, jelas nih kalau yang E itu. ada dannya, Kak? Sebagian. dong, Kak. Oke, coba kita lihat dulu ya. Yang pertama, sebagian mahasiswa jelas dong di sini kan. Sebagian mahasiswa tidak menguasai bahasa asing, berarti nggak beririsan ya dia di sini kan. Pandai bergaul, iya jelas di sini dia pandai bergaul gitu kan. Terus tadi apa pertanyaannya? Ada yang bertanya? Dan pandai bergaul. Jadi dia kalau dan itu dia irisan ya. Dan itu dia artinya irisan. Berarti harus ada kata dan. Benar. Harus Ya ada kan? kata Kalau dan, baru atau, ada jadi R. kalau atau itu dia union ya atau gabungan. Tapi kalau dan dia irisan ya. Oh, berarti kalau ada kata dannya tuh irisan lah dia. Bener. Iya. Oke, Itu oke. sudah umum juga ya, aku tulis kalian nih. Jadi kalau ada kata atau ya, atau itu dia union ya atau gabungan kalau di himpunan. Kalau ada kata-kata dan gitu ya, dia irisan, intersection ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan nih nomor 5. No. Ya. Menjebak sekali. Gitu ya, sementara itu dulu. Kita lanjut lagi, nanti nggak selesai. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini juga. 6 nih. Nah, kita beranjak ke 2017. Kita beranjak di 2017. Oke. Semua baju yang didesain Aqua dijual di toko A dan B gitu ya. Semua nih. Yang B, Kak. Ya, yang B. Didesain. Itu jelas banget sih. Terus tidak ada jaket yang dijual di toko A dan B. Tidak ada jaket yang dijual di toko A dan B. Berdasarkan dua pernyataan, simpulan yang tepat adalah B, Kak. B. Yang B, Kak. B. B. Bebek ya, bebek ya. Ya, B. Oke, Kena B. coba B. belum ketemu ya. Oke, semua baju gitu ya, semua baju yang didesain Aqua gitu ya, itu dijual di toko A gitu ya. Jadi kalau semua gitu ya, ini semua yang Aqua gitu ya, diproduksi Aqua. Nah, dia di toko A ya. Ini di toko A dan B gitu ya. Nah, di sini tadi kalau produksinya Aqua. Nah, terus tadi apa? Jaket. Ternyata jaket itu tidak dijual di toko A dan B. Berarti dia di luar sini kan? Iya, Kak. Ini jaket nih. Nah, berarti kesimpulannya yang B. Tidak ada jaket yang didesain Aqua. Karena kalau didesain Aqua harusnya dia beririsan di dalam dong, gitu kan. Nah, oke, sip. Itu soal nomor 6. Ada yang mau ditanyakan? 6? Alhamdulillah. Nggak ada, Kak. Mantap, kita bisa cepet nih ngerjainnya. Alhamdulillah. Kalau kerja bersama-sama cepat ya, tapi nggak tahu kalau sendiri gitu Kalau ya. sendirian pusing. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebentar. Nah, ini. Oke, soal nomor 7. Coba kita kerjakan teman-teman. Tidak ada pegawai malas yang mendapatkan kenaikan pangkat tuh. Kalau malas nggak bakal naik-naik tuh jabatannya. Kalau ya tidak ada ya. Nah, tidak ada pegawai yang malas menaikkan pangkat. Terus yang satunya beberapa gitu ya. A. Apa?
A. Beberapa orang yang gigih bukan pegawai A. malas. Orang yang gigih. Beberapa orang yang gigih A. bukan pegawai malas. A. 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 Ada A, ada C. Oke, Terus mantap. diam. Oke, ini padahal kalian nggak pada kenal ya, tapi pada saut-sautan nih. Kenal kok. Seru. Oh, kenal. Oh, ada yang kenal. Minati, Maria Aulia, Yohanes, Fernando, Amelia. Ya, halo. Enggak, aku enggak deh. Nanti kita open cam ya di akhir foto ya supaya tahu Oh nih. iya, Jangan iya hanya Kak. suara. Kak, Siap, Mbak. jangan. Siap. Ya, nanti aja tapi sekarang kita kerjain dulu. Kayak ini sampai Nomor jam 7. 5 pas ya. Christine. Oke. Kenaikan pangkat ya. Jadi tadi tidak ada pegawai malas yang mendapatkan kenaikan pangkat. Nah, jadi sebenarnya kenaikan pangkat sama malas itu dia berjauh-jauhan kan ya, nggak beririsan kan. Nah, ini tadi yang naik pangkat, terus yang di sini yang malas ya. Yang malas, Iya, Kak. Kak. Malas. Malas, gitu ya. Beberapa orang yang terus setelah itu, nah ini yang pertama ya. Yang kedua, beberapa orang yang mendapatkan kenaikan pangkat adalah orang yang Gigi. gigih, gitu ya. Nah, terus berarti di sini ada gigih tuh. Berarti yang naik pangkat itu dia gigih, gitu ya. Nah, Ya, ini yang Kak. gigih ya. Gigih. Nah, berarti kesimpulannya yang mana? Yang Yang A. A ya, betul. A. Oh, yang A. Beberapa orang yang gigih, bukan. ya, bukan pegawai yang Malas. ya, bukan pegawai yang malas. Ya, kalau gigih berarti nggak malas dong, gitu kan? Ya. Ya. Kak, kenapa enggak yang Ega? Berarti kesimpulannya, jawabannya yang di sini ya, kalau di ini ya. Beberapa orang yang gigih bukan pegawai yang malas. Kak. Ini kenaikan. Ini. Termasuk nggak sih? Oke, ada pertanyaan? Kenapa kok nggak yang E, Kak? Yang E. Iya. Tidak ada orang gigih. Tidak ada orang gigih yang merupakan pegawai malas. Karena di situ pernyataannya beberapa. Hampir sama sih. Tadi juga kejebak di sana. Iya, tidak ada orang gigih yang merupakan pegawai malas. Itu berarti kesimpulannya ngambilnya dari mana? Ini tadi ya, ini ya. Ya, soalnya di sini beberapa ya. Enggak. Sesuaikan sama Ya, yang berapa? Tidak, sorry teman-teman, tidak ada itu sama artinya dengan semua ya. Iya enggak? Iya enggak? Tidak ada itu kan sama aja semua. Iya, iya. Tadi kita Oke. itu mungkin jadi catatan juga ya. Ya, Kak, Tidak catatan ada itu tambahan. artinya semua nih. Tidak ada itu artinya semua. Ini artinya semua. Tadi kalau ada, ini kan sebenarnya juga semua nih. Kalau ada semua sama beberapa tadi kan sebenarnya beberapa ya. Iya, Jadi Kak. sebenarnya C dan E itu udah semua. salah gitu ya. Oh, sama ini juga salah kan sebenarnya. Berarti Yang pilihan A kita sama sebenarnya B. kalau nggak A ya B gitu ya. Oke. Oke. Kalau Ya, yang B kan siap, Kak. beberapa orang yang naik Mantap, Kak, pangkat adalah mantap. pegawai malas. Nah, ini tentu salah kan tadi. Dari yang ini tadi kan nggak ada. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Lanjut, Kak. Oke. Nah, Nah, enak nih kalau ngajar PU itu bisa cepet. Kalau apa PM atau PK PM. gitu ya. Itu sangat mumet ya, guys ya. Ngitungnya lama. Wah, Beda. kemarin soal hamil, Kak. Oh ya. Orang hamil. Iya, soal ngitung kayak apa sih namanya? Perut orang hamil. Diagram. Itu banyak. Soalnya saya Iya, sebenarnya soal cerita, soal penalaran matematika apalagi. Oke, sekarang nomor 8 nih. Apa ini? Beberapa tukang ya? Tidak wajib. D, Kak, jawabannya. Ada yang jawab deh. D. Beberapa tukang tidak wajib mematuhi prosedur keamanan. Beberapa ya. Semua pegawai konstruksi wajib mematuhi prosedur keamanan. Oke. Jelas kesimpulannya sebagian ya. Iya. Berarti yang semua tentu salah ya. Jadi ya walaupun ngasal itu ya, jangan ngisi A sama B gitu ya. Ya setidaknya milih C, D atau E gitu ya. Jawabannya
Nah, tapi yang mana antara C, D, dan E? Jawabannya D. D. Oh, ada yang milih D ya. Beberapa yang wajib mematuhi prosedur keuangan bukan pegawai konstruksi. Oke. C. Ada yang E. ya. E. Beberapa tukang Tukang bukan pegawai konstruksi. Oke, ada yang E. Ada lagi? Kak. E ya. Oke, coba kita cek ya. Beberapa tukang. Oleh di situ ada pegawai konstruksi katanya. Nah, jadi ada tukang, ada tukang sama wajib memenuhi keamanan ya. Tadi yang tentang keamanan. Oke. Terus selanjutnya, semua pegawai konstruksi wajib memenuhi keamanan gitu ya. Berarti ini konstruksi itu berarti dia di dalamnya ya. Dalam Ya nggak? keamanan, Pak. Nah, di dalamnya di sini kan. Ini Ya, Pak. konstruksi. Oke, berarti kesimpulannya apa? Beberapa tukang D, Kak. bukan pegawai Konstruksi. Ya ada nih di sini kan, di sini. Ya kan ini kan dia tukang nih Tapi dia mematuhi keamanan gitu, tapi dia bukan pegawai bukan konstruksi. konstruksi. Ada nih. Jawabannya yang E ya. Oke. Oke, Oke, nomor lanjut. 8 seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah ini coba itu tadi masih SBMPTN, sekarang masih satu lagi nih. 10 nih baru yang UTBK nih. Satu lagi deh 9. Oke, nomor 9. Ini ada yang mengalami Beberapa hutan. Tidak ada itu artinya semua ya. Semua hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Jadi semua hutan lindung mengalami kebakaran. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Berapa? Berarti kesimpulannya? beberapa mengalami kebakaran. Kak. Kok tidak masuk suara saya? Ya, Of course, C. of course C. Ada yang C, ada yang lain? C nggak sih? C Kak, karena C cinta. Ada yang beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Yakin? Yang B. Oke, coba kita visualisasikan ya. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Nah, jadi ada Pulau A sama ada berarti dia sebenarnya terpisah kan ya? Woi, siapa yang jawab E? Bisa. Yang Pulau Terlalu A, pintar dia. Tapi itu bukan yang ini kebakaran. kawasan wisata, sedangkan di itu kawasan wisata. Tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran. Berarti kebakaran di Pulau A kan? Nah, berarti kebakaran sama Pulau A itu terpisah tuh. Nah, terus tadi beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Beberapa kan ya? Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Nah, jadi ini kawasan wisatanya nih. Ini kawasan wisata. Nah, berarti kesimpulannya yang C. E. C Kak, C. Beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran bukan kawasan wisata. Kebakaran bukan kawasan wisata. nah C, pokoknya C. C. Oke, benar ya yang C ya. Beberapa beberapa hutan lindung. Selamat yang menjawab C. Kan di Beberapa awal hutan lindung yang di awal mengalami aja dia udah kebakaran bilang ada yang kebakaran di Pulau bukan A. kawasan wisata. Iya juga sih. Berarti ada yang kebakaran tapi bukan di wilayah wisata itu. Nah, benar. benar tuh. Betul itu. Tapi bukan di kawasan wisata yang kebakaran. Ya, betul. Betul.
Nah, oke. Kita lanjut yang ini yang soalnya panjang ya. Coba nih. Waduh. Oh Dari my God. Nah, Oh ini my soal God. UTBK nih. Tapi biasanya nyarinya tuh di paragraf gitu kan. Paragraf Kalau terakhir ya. kalau nggak paragraf pertama nggak sih? Tunggu apa yang ditanya ya sih dulu. Coba. Iya, Baca soal betul. langsung aja Jadi Bapak. jangan Aku ini cuma ya. paragraf dua. Jangan baca artikel. dulu ya teman-teman. Jangan udah baca panjang-panjang nggak ditanya gitu ya. Iya. Nah, Ya, Baca Kak. soal. Tadi jawabannya apa Kak? Yang nomor 9? C ya. C. Jadi pertama kita baca dulu apa sih yang ditanya ya. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar ya? Jadi kita baca paragraf 2. 2. Nah, paragraf 2 tadi dia bilangnya apa? Yang Pernikahan cetak usia tebal dini itu ya. itu kah? Memiliki berbau darah negatif. Coba sampai dibaca. Yang cetak tebal itu ya. Ntar aku pakai Selain itu anak perempuan berusia 10 nah ini. Semua perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi untuk bercerai. Nah, jangan menikah dini ya. Semua perempuan yang menikah dini berisiko tinggi untuk bercerai. Ini ya, ada kata-kata ini ya, semua ya. Iya. Oke, terus mana lagi yang bisa kita ambil simpulan? Sebagian dari Nah, perempuan sebagian dari perempuan yang berisiko berisi tinggi untuk mencerai mengalami kekerasan dalam rumah tangga. ada semua, ada sebagian, kesimpulannya sebagian ya kan? Nah, tapi yang mana? Coba kita lihat ya di pilihannya ya. Opsi. Kecoret. Kecuret. Nah, coba kita lihat pilihannya. Mana sini ini? Nah, ini. Yang mana kira-kira? Yang B. Perempuan yang bercerai tidak mengalami masalah. B. B. Jawabannya yang Boleh B. scroll sampai ke bawah. Yang B, Kak. Banyak. B kan ABCDE-nya. nikah usia dini. B. Yang B. betul sekali. Yang B ya. Ya, Kak. Ya, betul. Sebagian perempuan Yang menikah di usia dini mengalami kekerasan dalam Dalam rumah tangga. Ya, tadi kan dari atas yang ini ya. Pernikahan usia dini gitu tadi kan. Nah, yang bawah melingkar rumah tangga. Oke, jawabannya yang B ya, teman-teman. Lanjut. Ini tadi nomor berapa? Nomor 10. 10 ya. Oke, supaya ada catatannya nih. Nomor 10 B gitu ya. Nah, aku sini dia. Nomor 10 jawabannya B. Nomor 11 sama dibaca dulu pertanyaannya ya. Jangan terlalu bersemangat, semuanya dibaca. Nomor 11. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, kita baca dulu paragraf kedua. Paragraf kedua dia ngomongin apa? Ini ya. Oh iya, panjangnya. Jadi jangan dibawa semuanya. Cari yang kata ini. Panjang betul. Ini, Kak, tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus sama Ya, kasih paham. Industri batik. beberapa industri batik di Jawa mengalami penurunan produksi. Coba sebentar kita ini ya, kita baca dulu sebentar ya. Yang paragraf 2 ya ini kan. Saat ini industri batik mengalami fluktuasi. Tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus. Oke. Berarti semuanya ya, semuanya itu nggak ada yang bertahan terus-menerus gitu ya. Walaupun sempat maju dan berkembang pesat pada tahun 1970, beberapa industri batik mengalami penurunan produksi. Di Yogyakarta misalkan, unit tersisa tinggal 400 dari sebenarnya 1.200. Hal yang sama terjadi di Gunung Kidul. Belum nampak opsinya. Tersisa 8 unit. Terus terakhir akan tetapi situasi industri batik Pakualaman berbeda. Data pemerintah kota Pakualaman menunjukkan bahwa 1.200 unit usaha batik seperti jumlah itu meningkat dari tahun ke tahun sebelumnya. Oke, ada menurun kecuali di sini tadi meningkat justru ya. Oke, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Coba kita lihat PG-nya.
Semua industri tidak mengalami penurunan. Salah ya? Salah. Salah, salah. Eka. Beberapa industri yang tidak mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Tidak. Eka Bukan jawabannya. Yang C. Semua industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus. Bisa jadi. Bisa jadi ya, masuk ya. Jadi Yang Kak. D. Beberapa industri yang mengalami penurunan produksi dapat bertahan terus-menerus. Enggak dong. Beberapa industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan terus-menerus. Bukan ya? Jawabannya berarti yang C ya, teman-teman. Tidak semua industri. Yang C. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Tidak ada. Udah jam ini ya, nggak Belum kerasa ya. ada. Udah jam Maghrib, Kak. Udah mau maghrib aja. Kita kan sebenarnya sampai jam 5 aja nih. Kak, mau tanya. Oh, boleh silakan. Tadi buat keywordnya itu di mana, Kak? Di kalimat yang mana? Oh, kalimat mana ya? Yang tadi kesimpulannya kan C ya. Iya. Oke, semua industri yang mengalami penurunan produksi, semua industri yang mengalami penurunan produksi tidak dapat bertahan tidak dapat bertahan terus-menerus ya, kata kuncinya yang mengalami penurunan produksi. Nah, itu bisa kita lihat di paragraf 2 tadi kan ya? Nah, di mana? Ini bertahan terus-menerus ya. Tidak ada industri batik yang dapat bertahan secara terus-menerus gitu ya. Nah, ini tidak ada nih yang bisa bertahan terus-menerus. Nah, terus dia menceritakan kan di sini pada penurun gitu ya. Nah, Iya, ini Kak. sebenarnya menyatakan dia menurun nih gitu kan. Nah, kecuali di sini ada satu nih hanya di Pekalongan aja ternyata nggak menurun tapi justru Meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. meningkat gitu kan. Nah, berarti benar dong kalau kita simpulkan yang C. Semua industri yang mengalami penurunan produksi gitu ya, tidak dapat bertahan terus-menerus. Ya enggak? Iya, tadi ke situ kan dituliskan bahwa tidak ada batik yang dapat bertahan secara terus-menerus, ya kan? Oke. Nah, kita lanjutkan karena waktu kita terbatas. Kita lanjut ke nomor 12. yang terakhir-akhir aja ya. Boleh deh satu lagi yang nomor 16 nih. Ini soal tahun kemarin nih. Jadi jangan bilang apa tadi yang soal sebagian semua itu nggak ada gitu ya. Ada di tahun lalu keluar di UTBK 2024. Coba kita kerjakan. Oke, nomor 16 apa ini? Semua penari tradisional di pentas seni di kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Semua ya. Semua penari di pentas seni di kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Nah, beberapa penari yang terampil memainkan gamelan mampu menyanyikan lagu daerah lebih baik dari penari lain. Kesimpulannya apa? Yang A? Yakin? Yang A? Yakin. Ya, yakin ya? Yang A ya? Alasannya? Alasannya? Nah, coba ya kita visualisasikan gitu. Semua penari tradisional di pentas seni di kota X memiliki keterampilan memainkan gamelan. Jadi penari ya, semua penari itu memiliki keterampilan memainkan gamelan ya. Ini gamelan, ini penari kan. Oke, terus apa lagi yang diketahui? Beberapa penari yang terampil memainkan gamelan mampu menyanyikan lagu daerah lebih ya. baik dari penari lain. Nah, dia mampu menyanyikan lagu daerah. Ini lagunya tadi, lagu daerah. Oke, maka bisa kita simpulkan sebagian penari
sebagian dari penari di pentas seni diketahui mampu menyanyikan lagu. Ya di sini kan simbolnya kan ini. Sorry, beda. Ini ya, di sini ya, ya kan? Sebagian penari itu mampu menyanyikan lagu daerah gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Kak. Oke, mantap. Kalau nggak ada karena kita insya Allah setiap hari ini ya, setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat nanti berkumpul belajar bersama, materinya ganti-ganti ya. Sekarang PU mungkin minggu depan apa ya, literasi Indonesia atau literasi Inggris atau PK atau PM gitu ya. Kak, Gitu. Kita bentar. materi setiap hari Jumat. Ada pertanyaan mungkin? Ya, Ya. ini Apa? ada kelas premiumnya gitu, Kakak? Oh iya, boleh. Jadi teman-teman yang mau ikut, yang pengen mempersiapkan lebih intensif gitu ya, boleh silahkan mendaftar. Nanti, nah ini nih linknya. Nah, jadi ada ini ya, kalau jadwalnya yang kelas premiumnya itu seminggu 12 kali. 12 Jadi kali. Jam berapa sih? ini jadwalnya. Ini Kak Aki biasanya ngajarnya ini. Jadi dia sehari itu 2 sesi ya teman-teman. Sesi pertama jam 17.00 gitu sampai 18.30. Jadi yang sesi pertama itu 1,5 jam. Ini yang baru yang ini, sorry. Nah ini. Sesi yang pertama itu 1,5 jam. Sesi yang kedua itu 1 jam gitu. Nah, kalau Kak Aki biasanya ngajarnya PK ya. PK kalau nggak PM nih. Boleh teman-teman ya, nanti silahkan kunjungi websitenya untuk lebih intensif lagi. Jadi belajarnya 6 kali, Senin sampai Sabtu ya. 6 sesi, terus nanti juga ada tryout-nya. Itu berapa Kak? Gimana? Kalau tryout berapa kali seminggu? Itu berapa bayarnya, Kak? Itu Oh, berapa? ya. Jadi kalau yang ada yang 110, ada yang 110K, kalau yang 110K ini dia sehari 1 kali gitu ya. Jadi Senin sampai Sabtu, tapi seharinya 1 kali itu 110K. Kalau yang seminggu sehari 2 kali gitu ya, sehari 2 kali dia itu bayarnya di 175K per bulan ya. Ininya per bulan ya. Ya lebih murah lah daripada kalau offline ya. Kalau offline kan udah jeti-jetian ya. Nah, terus tryout-nya 12 kali ya. Jadi tryout itu setiap 3 minggu sekali ada tryout besar. Untuk setiap minggu itu juga ada yang tryout kecil. Kalau tryout kecil mungkin 1 atau 2 subtes gitu ya. Misalkan PU sama PK gitu ya. Itu tiap minggu ada. Tapi kalau yang besar gitu ya, pakai webs gitu ngerjainnya itu tiap 3 minggu sekali. Oke, nanti info lebih lanjut kita share di grup ya. Kalau teman-teman berminat silahkan. Baik, Kak. Oke, kita foto dulu. Tadi kita mau foto nih, jangan sampai lupa. Bentar. Ada yang belum mandi kayaknya. Bener lagi. Balik Kak. Ya udah, ini cuma mau ambil jilbab ini. Ini on cam. Iya, on cam dulu sebentar. Bentar. Pakai jilbab dulu. Udah, kelihatan ini aja. Yo, ada yang Oke. Aku break ini nggak apa-apa ya. Oh, banyak ternyata di slide kedua juga. Oke, coba kita slide pertama dulu, senyumnya mana? 1, 2, 3. Oke. Bentar, ini slide pertama. Wait ya. Ribet banget. Oke. Satu lagi deh, yang slide kedua, kasihan nggak ikut foto. Karena kita ada 100 nih. Oke, slide kedua. Senyumnya mana? Oke, thank you. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah kita setiap hari Jumat bertemu ya. Jumat sore jam
4 sampai jam 5. Kalau teman-teman nanti ingin bergabung di kelas UTBK yang setiap hari belajar, boleh nanti kita share infonya di grup. Thank you teman-teman, sukses selalu untuk persiapan UTBK-nya. Semoga bisa diterima di PTN tujuannya. Amin. Terima Amin. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Selamat sore. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Bye.